Yoloha semuanya, kembali lagi di channel plagiatnya WAM 2. Apalagi kalau bukan Wam Isekai. Setelah ditunda 2 hari karena alasan yang kurang jelas, akhirnya sinetron kesayangan kita semua update juga hari ini. Dan kali ini, tentu aja gue bakal gasrak pundi-pundi Maksud gue, gasrak alur ceritanya. Oh ya, buat yang mau tahu jadwal anime samar di channel WAM 2 dan WAM 3 ini, nanti malam gue bakal upload videonya di WAM 2. So, tanpa berlama-lama lagi kayak biasanya, siapkan cemilan, enjoykan posisi rebahan kalian, dan inilah dia, alur cerita sinetron Isekai Pekalongan episode terakhir. Masaka, Yuyaを超えるほど強い存在がいるとは。 Scene awal dibuka dengan menampilkan Lexia dan Luna yang sangat terkejut sekaligus bersyukur karena husbu mereka yang mampu bertahan dari seseorang yang bisa seimbang melawannya. Yuya yang bisa terdiam sembari mengingat kepergian garis nirmala panas sebelumnya. Tak lama kemudian, Owen masuk dan mengabarkan mereka yang akan segera memberikan hukuman pada Reigar. Yuya pun diperkenankan buat hadir untuk melihatnya juga. Di tengah perjalanan menuju aula, terlihat Lexia yang tertunduk sedih karena memikirkan sesuatu. Oni-sama. Setibanya di sana, terlihat Reigar yang masih memberontak karena kedua penjaga itu yang hendak melepaskan topengnya. Lexia yang melihatnya cuma bisa menutup kedua matanya. Reigar pun emosi ke bapak dan adiknya sendiri karena mata mereka berdua yang berpaling darinya. Meski semua luka itu diakibatkan oleh Lexia sendiri, yang mana diketahui di masa lalu, kekuatan sihir Lexia yang lepas kendali membuatnya melukai Reigar seperti itu. Hal itu jelas membuat sang raja membela putrinya dengan memberitahukan semua luka Reigar saat itu seharusnya telah disembuhkan. Reigar pun membenarkannya, namun serangan mentalnya tidak dapat disembuhkan. Dirinya jadi menggila dan terus tertelan oleh arus kegilaan itu. Reigar makin dibuat emosi karena meski sang bapak yang saat itu tahu perasaannya, tapi sang bapak malah tidak menolongnya sama sekali. Sang raja yang mencoba membela diri harus dibuat bungkam karena Reigar yang tak terima dengan solusi bapaknya sendiri yang malah dengan sangat teganya mengurungnya di rumah terpencil. Semua kebenciannya itu membuatnya mengincar Lexia dan terus berusaha membinasakannya. Karena perbuatan adiknya itu, diri terus mendapatkan hinaan karena memiliki wajah yang sangat burik. Dan saking seringnya direndahkan oleh publik, dengan sangat teganya lagi, nama Reigar dihapuskan dari keluarga kerajaan. Hal itu semakin membuat kehidupannya seolah-olah berada di neraka terdalam. Mendengar semua itu, jelas Yuya memahami betul semua kepedihan yang dialami olehnya. Reigar yang telah pasrah meminta untuk segera dibinasakan sesegera mungkin. Diri tak ingin merasakan kesedihan mendalam itu lebih lama lagi. Di tengah ketegangan yang ada, Yuya meminta izin untuk mencoba sesuatu. Yuya-sama. Yuya kemudian mendekati Reigar dan memaksanya buat meminum potion buatannya sendiri. Semua orang di sana pun menjadi saksi dari keajaiban yang dibawa oleh Yuya. Di tengah semua orang yang terkejut, Reigar yang tahu ada yang berubah, nampak langsung berlari menghampiri cermin. Dirinya pun sangat terkejut karena mendapati semua luka yang ia alami telah sembuh tak membekas. Yuya pun mendekatinya dan berkata meski tidak begitu paham soal detail story-nya, tapi jika semua luka yang dialami sama Reigar adalah pemicunya, dirinya memutuskan buat memakai potion yang ia buat dari tanaman herba pemulih total. Semua orang di sana hanya bisa tercengang dengan ucapan Yuya barusan. Yuya pun baru teringat soal tanaman herba pemulih total yang cuma bisa ditemukan dalam legenda saja. Sang raja yang mulai menaruh rasa hormat pada Yuya mempertanyakan soal keyakinannya yang memberikan tanaman seberharga itu pada Reigar. Namun Yuya menenangkannya karena tanaman legend itu malah ia budidayakan di rumahnya. Mendengar jelas membuat sang raja terkejut dalam seketika. Singkat cerita, di saat Reigar yang mengira dirinya yang takkan mungkin lolos dari eksekusi, namun karena Lexia yang meminta sang ayah buat memaafkan semua perbuatan sang kakak, hal itu jelas membuat sang bapak menentangnya dan menganggap semua itu tidaklah sederhana sama sekali. Akan tetapi, karena terus didesak tanpa henti, di mana Lexia menganggap itu semua hanyalah masalah enteng, mau tak mau sang raja mengiyakan permintaan dari putri kesayangannya itu. Dan begitulah bagaimana Reigar bisa terlepas dari eksekusinya. Lexia pun merasa tak masalah
dan berkeinginan untuk hidup rukun bersama sang kakak. Mendengar ucapan sang adik barusan, jelas saja mood Rhaegar menangis haru dibuatnya. Sebagai ganti dari semua kesalahannya itu, hukuman yang diterima oleh Rhaegar hanyalah penyitaan wilayah kekuasaannya saja. Usai mendapat rasa terima kasih darinya, Yuya harusnya senang karena sang raja yang hendak memberikan hadiah untuknya. Namun Yuya malah sebaliknya. 私との結婚は私が優也の嫁になることで Di tengah keributan kedua betina itu, Rhaegar nampak membisikkan sesuatu pada sang bapak soal hadiah Yuya. Karena sang raja yang setuju dengan ide Rhaegar, dirinya pun memberikan rumah, wilayah kekuasaan Rhaegar, serta gelar kesatria kerajaan pada Yuya. Hai! Singkat waktu, di saat Yuya yang sedang beristirahat di dalam istana, dirinya yang sangat kelelahan usai menghadapi seorang nirmala panah. Hal itu membuatnya berakhir bermimpi buruk, dimodalkan sama si gadis panah. 優也 Saking ketakutannya, Yuya sampai mengabaikan semua bestinya di sekolahan dan bergegas kembali ke rumahnya. Melihat Yuya yang tergesa-gesa, sontak saja membuat Kaori terkejut sekaligus khawatir dibuatnya. Sembari mengingat semua ucapan Rhaegar, Master Usagi, dan si gadis panah itu, Yuya terus berlari sampai ke rumahnya. Dan ternyata, Yuya nampak berlatih buat persiapan adu mekaniknya ngelawan gadis panah itu. Meski Master Usagi dirasa memiliki cara untuk menghadapinya, tapi buat jaga-jaga, Yuya memutuskan buat berlatih juga sampai bisa menandingi gadis itu. Baru aja mikir gitu, Naito dan Akatsuki nampak merasakan sesuatu yang sangat jahat sedang mendekat ke arah mereka. Apa sekali, baru aja mau berlatih, si gadis panah udah muncul memberikan serangan sambutan untuk Yuya. Setelah ditanya alasan yang menyerang mereka, si gadis panah itu memberitahukan Yuya adalah sebuah ancaman yang bisa mengganggu rencananya dalam memusnahkan seluruh umat manusia. Karena gadis itu yang menolak memberitahukan tujuan aslinya, hal itu membuat Yuya bertekad buat mengalahkannya supaya gadis itu mau membuka mulutnya. Kampretto sekali, lagi tegang-tegangnya, Shin malah beralih ke Kaori yang lagi menekan bel rumah Yuya. Karena gak ada jawaban, dan karena ngeliat pintu yang gak ditutup bener, Kaori memutuskan buat nyelonong masuk ke dalam rumahnya. どこでしょう優也さん Sungguh cewek yang menghadis sekali. Kaori nampak masuk ke dalam isekai dan mencari keberadaan Yuya di sana. Bersama dengan dirinya yang melihat pagar yang kebuka, Kaori jadi teringat ucapan Yuya sebelumnya soal banyaknya monster yang ada di dalam hutan. Oh my kami-sama, Yuya nampak kewalahan menghadapi kekuatan nirmala panah yang kelewat overpower. Tanpa keraguan sedikit pun, si gadis panah ini nampak terus menyerang Yuya tanpa henti. Namun untungnya, Yuya masih mampu menghindari semua serangan barusan. Di tengah duel yang lagi epik-epiknya, lagi-lagi kita harus terganggu sama wajah kampret dari Kaori si beban isekai. Meski telah diserang kayak tadi, namun gadis itu masih mampu berdiri dan kembali membidik Yuya. Ini dia, definisi cewek beban kampret gak guna. Lagi kejar-kejaran sama ratusan panah, malah dipanggil seenak jidatnya. Meski ngeliat Kaori yang ada di sana, namun untungnya si beban ini gak diapa-apain sama si gadis panah. Terlihat dampak serangan si gadis panah yang mampu memporak-porandakan hutan sekitar mereka. Sesaat kemudian, Yuya baru menyadari si gadis panah yang telah berada tepat di belakangnya saat ini. Bidikan yang 100% pasti kena saat ini, jelas saja membuat Yuya keringat dingin dalam seketika. Hingga pada akhirnya... 水星 Untungnya, Master Usagi muncul tepat pada waktunya. Master Usagi kemudian memberitahukan semua hasil penyelidikannya soal gadis panah itu. Yang mana ternyata nama dari gadis itu ialah Yuti, seorang penerus dari Sang Nirmala Panah yang telah dimodalkan oleh seseorang. Yuti pun terkejut dan refleks memberitahukan tujuan aslinya, yang ternyata dirinya ingin membalaskan dendam masternya yang telah tiada. それを奴が望むと本気で思っているのか? 黙れ Inti dari cerita sedih Yuti ialah masternya yang terus melindungi umat manusia malah berakhir tragis di tangan manusia itu sendiri. Master Usagi pun menasihatinya, di mana sebagai seorang nirmala memang sudah tugas mereka untuk melindungi umat manusia apapun risikonya. Dan itu jugalah yang menjadi kontrak terikat dengan planet mereka.
Meski telah mendengar semua itu, namun Yuti yang merasa bukan seorang Nirmala dan hanya penerusnya saja, dirinya merasa itu semua tak ada hubungannya dengannya. Meski telah berkombo 2 lawan 1, namun Yuya masih tak sanggup menandingi kekuatan dahsyat dari seorang penerus Nirmala Panah. Master Usagi kemudian meminta Yuya buat menirukan gerakannya yang tadi ia lakukan. Sontak Yuti pun terkejut karena Yuya yang baru aja mematahkan ulti miliknya. Bersama dengan itu, Master Usagi memanfaatkan celah yang ada untuk menjatuhkannya. Singkat cerita, karena dendam yang sangat mendalam pada umat manusia, Yuti nampak mengerahkan semua kekuatan malahnya yang ia dapatkan dari rasa dendam yang teramat sangat dalam itu. 見ろ、あれが蛇の力だ。 Tekanan malah Yuti yang terlalu besar mampu membuat hembusan angin yang sangat kuat. Gak cuma itu, bahkan tekanan tersebut juga membuat Yuya sampai muntah jus tomat dari mulutnya. Yuya pun dibuat sangat terkejut karena gak cuma bisa seimbang melawan masternya, tapi bahkan Yuti mampu membuat Master Usagi roboh dalam waktu yang sangat singkat. Tak lama kemudian, Akatsuki nampak muncul dari balik selimut yang sedari tadi melindunginya. Tanpa banyak drama mikir, diri nampak langsung berlari ke arah duel maut di hadapan mereka itu. Meski telah diminta buat kembali, namun Akatsuki dengan jiwa MVP-nya nampak terus berlari ke arah adu mekanik yang kelewat sengit itu. Hingga pada akhirnya... Definisi sebenarnya dari diam-diam jadi PG NPC bergerak jadi PG MC. Hanya dalam sekejap mata, Akatsuki telah berhasil mengepik comeback-kan keadaan. Melihat adanya celah, Yuya dengan sigapnya langsung mendekati Yuti dan memberikan serangan akhir padanya. Master Usagi pun memberitahukan, selain para Nirmala, masih ada makhluk suci yang bisa ngelawan kekuatan Mala yang kelewat dahsyat itu. Dan Akatsuki adalah salah satunya. Dengan seenak jidatnya, Master Usagi nampak menyerahkan Yuti kepada Yuya. Karena berkat skill Akatsuki tadi, kekuatan Mala padanya telah hilang tak bersisa. さらば Sekepergian Master Usagi, Yuti nampak tersadar dari pingsannya. Yuya kemudian menanyakan orang seperti apa masternya itu. Yuti pun memberitahukan semuanya sebelum akhirnya pingsan kembali. Tak lama setelah itu, Kaori nampak mendekati Yuya dan memanggil dirinya. Yuya pun terkejut karena tepat di belakang Kaori saat ini ada seekor monster besar yang siap menggepreknya. Kaori nampak sangat syok karena Yuya yang baru aja melemparkan tombaknya tepat ke belakangnya. Usai membaringkan Yuti, Yuya pun memberitahukan itulah kesehariannya setiap hari. Karena Kaori hanya diam saja, Yuya yang terus merendahkan diri sendiri yang tidak pantas diakui oleh orang lain, namun hal itu jelas tidak dibenarkan sama Kaori. Karena dirinya merasa Yuya yang tidak berubah sama sekali dari pertama kali diselamatkan olehnya di episode 1 dulu. Arigato. Dan anime ini di closing dengan memperlihatkan banyak scene yang cukup menarik. Mulai dari Kaori yang dipertemukan sama Lexia dan Luna, dan mereka bertiga yang mandi bareng, kedua adik Yuya yang nampak berubah, Yuti yang masuk ke Akademi OC, dan jadi tambah kawaii edan karena pakai seragamnya Akademi OC. Sampai Kaori yang mendapati husbunya yang mulai bisa berbaur dengan teman-teman sekelasnya. Dan berakhirlah alur cerita sinetron tukang bubur masuk isekai Pekalongan episode terakhir. Akhirnya setelah 1 musim, nih anime tamat juga. Meski gua bilang nih anime cukup aneh, karena gak fokus ke isekainya dan malah lebih sering ke dunia realnya. Tapi karena ngeliat Dede Nirmala Panah di episode terakhir ini, gue jadi penasaran banget. Apalagi si Yuti kelihatan pakai baju Akademi OC, damage-nya gak ada otak banget asli. Kalian harusnya nyadar, Yuti sekarang ada di bawah naungannya siapa. Dan misalnya aja nih anime ada season keduanya, semoga aja scene yang ada Kaorinya dikurangin aja deh.
Karena apa? Udah beban, kepala batu, sosokan pengen jadi heroin pula anjir. Selama 12 episode, jujur aja gue gak ada masalah sama Kaori. Tapi di episode terakhir ini, nih cewek terhitung jadi beban banget. Karena udah ganggu konsen Yuya di tengah war. Lucunya lagi, apa gunanya lu masuk ke isekai cuma buat lihat husbulu tawuran sama cewek tukang lemparin anak panah? Intinya, peran Kaori di episode terakhir ini cukup nggambarin betapa bebannya Kaori ke depannya. Gua malah lebih setuju Babang Yuya sama Kaede atau sama Lexia atau mungkin sama Luna. Udah gitu, rating 6,49 di My Animalist terhitung cukup rendah loh ya guys. Jadi, memang ada harapan buat season keduanya. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. Yah, gitu aja guys komentar dari gua. Super kalau kalian mau like video ini kalau kalian suka, share kalau kalian sayang sama gua. Thanks for watching dan sampai jumpa di Anime Summer 2023 di bulan Juli nanti. Bye bye.